Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama Agil Dwi Mardianto dengan NIREM 0305220211, semester 3, program studi Agribisnis Hortikultura. Setelah kemarin menjelaskan tentang teknis standar budidaya tanam, sekarang akan menjelaskan tentang biaya variabel, biaya tetap, dan investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha. Penjelasan ini merupakan lanjutan dari aspek finansial kemarin dari mata kuliah analisis kelayakan usaha. Untuk membuat perincian biaya variabel, biaya tetap, dan investasi, kita memerlukan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas biaya variabel. Sebelum kita bahas praktek dalam perhitungan Excel-nya, biaya variabel ini adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produksi. Jadi, jika produksi meningkat, maka biaya variabel ini pun akan meningkat. Contohnya misalkan penggunaan tenaga harian lepas atau tenaga lapangan jika dengan luasan 1.500 meter persegi dengan 1 hektar, otomatis akan lebih banyak 1 hektar. Jadi, jika penggunaan tenaga kerja pada 1 hektar itu akan memakan lebih banyak biaya variabelnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke biaya variabel. Pertama, jangan lupa untuk memberikan judul di sini bahwa ini memberitahukan ini adalah untuk biaya variabel seperti itu. Kemudian pada kepala tabel ada rincian, satuan, waktu, dan di sini waktunya tidak bulan dan minggu lagi, tapi tahun dan bulan ya. Selanjutnya saya bagi menjadi poin. Yang poin pertama adalah kuantitas, yang kedua poin harga, yang ketiga adalah poin biaya variabel itu sendiri. Dan kesimpulannya ada di bawah yaitu total biaya variabel. Selanjutnya, kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk kuantitas. Nah, kuantitas di sini ada beberapa poin-poin di dalam juga. Yang pertama, saya sesuaikan dengan contoh soalnya. Yang pertama ada tenaga kerja harian lepas dengan kegiatan sebagai berikut. Ada 4 lahan A, lahan B, lahan C, dan lahan D. Kita samakan lahan A, B, C, D dengan yang ada di standar budidaya tanam. Sehingga kita copy paste aja. Satuannya juga jangan lupa dari orang kerja, kemudian HOK ini dibulatkan atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena HOK di sini bukan orang, tapi melainkan hari. Nah, ini cara bacanya adalah kegiatan persiapan lahan membutuhkan 5 hari orang kerja, sedangkan penanaman membutuhkan 3 hari lebih, lebihnya itu sepertiga hari, dan penyiangan membutuhkan 2,5 hari. Selanjutnya, nah ini sum penjumlahan saya ulang sama dengan sum, kemudian kita buka standar budidaya tanam, kita cari persiapan lahan yang ada HOK-nya seperti ini. Kita masuk ke standar budidaya tanam. Kita cari persiapan lahan yang ada HOK-nya ini. Kemudian kita save, kita pakai tanda panah samping sampai minggu kelima. Kita enter. Nah, setelah di enter, kita tarik ke bawah, tapi jangan ditarik ke samping karena elemen dari B2 tidak sama dengan elemen dari B1 karena B1 mengandung 5 minggu sedangkan B2 mengandung 4 minggu saja ya. Seperti ini sampai panen. Sehingga di sini kita sama dengan sum, kita masuk standar budidaya tanam, kita cari B2, kita luruskan, kita save, kita tarik ke samping sampai M4. Kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada lahan B, kita sama dengankan saja dengan lahan A, karena asumsinya luas lahannya sama dan komponen lainnya dianggap sama, tidak ada yang berbeda. Jadi kita samakan dengan E9, persiapan lahan, enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini kita boleh tarik ke samping, karena di samping dari E9 ada F9, yang nilainya bisa kita kupas ke sini, jadi bisa ditarik ke samping seperti itu. Selanjutnya, lahan C juga kita tinggal samakan dengan yang di atas, cuman kita jeda 1 bulan. Karena di keterangan soalnya, jeda tanam adalah 1 bulan per lahan gitu.
Nah, lahan D kita jeda di B4, lahan C tadi di B3. Jadi selang 1 bulan. Nah, lihat contohnya kita ambil lahan D itu sama dengan G25 atau sama dengan di lahan C yang persiapan lahan G25 begitu untuk penempatan selnya. Kalian boleh bebas atau kontennya sama gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke material. Nah, kita mulai dari B1 sama rumusnya sama dengan SAM kurung buka kemudian masuk ke standar budidaya tanam. Kita cari yang materialnya ada satuan gram sama dengan kurung buka masuk ke budidaya tanam. Kita shift tarik ke samping, kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah dan jangan lupa jangan ditarik ke samping. Tapi yang rumus samping kita bikin lagi. Sam, masuk ke budidaya tanam. Kita masuk ke B2, kita shift, kita tarik pakai arah panah, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian lahan B kita samakan dengan lahan A. Kita sama dengan lahan A, kemudian di enter, tarik ke bawah, tarik ke samping. Nah, sampai seterusnya ke lahan C dan lahan D. Kita tarik ke bawah, tarik ke samping. Untuk lahan D, kita sama dengankan lahan C. Tapi ingat, ini ada jeda 1 bulan. Jadi yang harusnya di B2 di lahan B, maka di sini bulan ketiga di lahan C itu karena keterangan soal perbedaan 1 bulan. Selanjutnya poin berikutnya adalah harga. Nah, harga ini harga ada tenaga kerja harian melepas. Jadi per masing-masing aktivitasnya persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan panen. Nah, masing-masing ini di harganya ada 65.000 per hari orang kerja. Jadi dianggapnya 1 hari kerja itu ada 8 jam. Ini dibayar 65.000 per orangnya. Kemudian kita tulis di sini 65.000. Udah keterangan di sel 65.000. Nah, selanjutnya di sel bawahnya kita sama dengankan E67 sel atas kita ulang klik atas kemudian enter kita tarik ke bawah seperti ini kita enter kita sama dengankan enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sel di sini itu juga sama dengankan sel di ujung sini enter kita tarik ke bawah dan tarik ke samping sampai B12. Nah, apa gunanya kita menggunakan sama dengan tidak langsung ditarik? Gunanya adalah jika terjadi perubahan, misalkan kita ini ubah 70.000, kita ubah 70.000, nah maka semua akan berubah secara otomatis. Begitu kita ubah lagi menjadi 65.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada harga material. Ini juga ada di soal. Khusus adalah ini pupuk. Pupuk ini di sini di soal itu kan 50.000. Tapi di sini menjadi 1.000 karena kita lihat di sini satuan rupiah per kilogram. Kita ambil kilogram karena satuan dari kuantitasnya kilogram. Kita lihat di atas. Nah, ini satuannya kilogram. Nah, lanjut pupuk kita rumuskan. 50.000 dibagi 50 karena satu karung seharga 50.000 seberat 50 kilogram. Nah, ini kita samakan saja dengan sebelumnya. Ini jadi sama dengan kita klik sel sebelahnya, enter, tarik ke bawah, tarik ke samping. Seperti ini. Kita sama dengan ini, kita enter.
kita tarik ke bawah, kemudian kita tarik ke samping sampai B12. Nah, seperti ini. Ini saya bikin sampai B12 atau 12 bulan saja karena di soal hanya diasumsikan diberikan informasi tahun pertama saja begitu. Selanjutnya untuk biaya variabel poin-poinnya harus sama dengan kuantitas. Jadi kita pertama adalah copy di kuantitas kemudian kita paste ke biaya variabel. Jadi nanti kita copy dari kuantitas. Nah, nanti di paste ke biaya variabel gitu. Selanjutnya, ingat satuan berbeda rupiah per bulan. Di atas rupiah per satuan, yang atasnya ya, lagi satuan itu kuantitasnya jadi masing-masing poin itu, masing-masing poin besar itu satuannya berbeda-beda. Kalau misalkan poin biaya variabel itu satuannya per bulan, poin harga itu satuannya rupiah per satuan dari masing-masing kegiatan atau masing-masing benda tersebut, benda harganya. Kalau kuantitas itu adalah satuan dari masing-masing benda tersebut, jadi tidak ada rupiahnya. Selanjutnya, kita masuk ke poin biaya variabel. Kan sudah kita copy paste kan, kita masuk bulan pertama di tahun pertamanya ini. Nah, khusus untuk biaya itu, khusus untuk biaya kita round up, itu maksudnya adalah pembulatan karena rupiah tidak ada komanya, tidak ada seribu rupiah, koma satu itu nggak ada. Kita bulatkan round up sama dengan round up kurung buka E9 dikali E67,0. Kita ulang, round up kurung buka, kita cari kuantitasnya dikali dengan harga. Kalian kan harga E67,0 kurung tutup. Nah, 0 itu adalah pembulatannya, 0 didesimalkan 0. Kita enter. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah, tarik ke samping sampai B12. Sampai B12. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk lahan B sama juga dengan round up. Kita round up terlebih dahulu. Round up E17 dikali dengan E67,0. Nah, kita ulang sama dengan round up kurung buka. Kita cari kuantitasnya di lahan B dikali E67 itu harga, koma 0. Kurung tutup, kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, kita tarik ke samping sampai B12. Nah, begitupun juga dengan lahan C, lahan D, saya kira dapat dipahami ya. Kita lanjut ke material. Nah, material di sini sama dengan round up E42 dikali E75,0. Nah, round up tulisannya material di kuantitasnya. Di material pertama benih ini ada di E42, kita ulang. Kita round up, kurung buka, kita cari kuantitasnya material benih. Ini dikalikan dengan harga di material, koma 0, kurung tutup, kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah, tarik ke samping sampai 12. Hal yang serupa bisa dilakukan di lahan B, lahan C, dan lahan D. Selanjutnya, poin di biaya variabel dalam poin ketiga, di dalam poin variabel itu sendiri, itu ada satu tenaga kerja, dua material, tiga biaya listrik produksi.
Karena di soal ada biaya listrik produksi di sini tidak ada kuantitas dan harga, tapi langsung masuk ke biaya karena rumus biaya itu kan kuantitas dikali dengan harga. Sedangkan informasi yang tentang listrik yang kita ketahui itu langsung biaya gitu. Jadi tidak usah kita breakdown, tapi kita langsung dimasukkan di biaya. Tapi di sini di soal itu 500.000 per bulan di acuan luasan lahan 1.500 meter persegi. Padahal pompa yang digunakan untuk 1 hektar itu otomatis membutuhkan mungkin banyak lebih dari satu pompa, sehingga listrik yang digunakan akan juga semakin besar, sehingga biayanya juga semakin besar. Caranya adalah karena acuan 500.000 per bulan pada lahan 1.500 meter persegi. Nah, pada lahan 1 hektar itu membutuhkan kira-kira berapa sih yang dibutuhkan? Nah, caranya adalah karena acuannya 500.000 per bulan pada lahan 1.500 meter persegi. Nah, lahan 1 hektar itu membutuhkan kira-kira berapa sih yang dibutuhkan? Itu sama dengan Ron A 500.000 dibagi dengan standar budidaya tanam 1.500 meter persegi dikalikan dengan standar budidaya lahan 1 hektar, kemudian dienolkan, kita ulangi, kita cari standar budidaya tanam, kita FNF 4, kemudian dikali dengan area total 1 hektar, kita FNF 4, kita koma 0, kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke samping sampai ke B5 karena budidaya tanamnya sampai B5 saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat poin terakhir itu ada total biaya variabel, yaitu rumusnya SAM kurung buka. Kita perhatikan langsung saja, kita ulang sama dengan SAM kurung buka. Kita taruh ke sini, kita save menggunakan tanda panah ke atas sampai biaya variabel lahan A. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik ke samping sampai B5. Mohon maaf, sampai B12. Sampai B12. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita langsung masuk ke investasi. Biaya investasi itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk penggunaan jangka waktu panjang ke masa depan. Itu adalah biaya investasi. Contohnya, biaya yang kita gunakan untuk membeli alat-alat mesin. Nah, di sini, di soal itu kan ada beberapa alat yang digunakan seperti cangkul, ember, tangki sprayer, gunting tanam, pemisah biji, dan sebagainya. Tapi ini minus polybag karena polybag tidak digunakan untuk waktu jangka panjang. Makanya tidak saya masukkan ke biaya variabel. Tadi kan ada polybagnya itu. Selanjutnya di sini judul biaya investasi acuannya 1.500 meter persegi. Kepala tabel ada rincian satuan waktu. Nah, waktu di sini adalah tahun. Di sini kenapa tidak bulan? Tahun pertama, kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, selanjutnya satuan jangan lupa diisi. Kemudian ini jumlahnya, kuantitasnya ada di soal. Kemudian ini ditambahkan sendiri karena tergantung masing-masing umur ekonomi dari masing-masing alat. Misalkan ember umur ekonominya di soal ada 2 tahun, sehingga pada tahun ketiga dibutuhkan reinvestasi atau investasi ulang, sehingga ember di sini di tahun ketiga ditambahkan lagi, dan tahun kelima beri lagi karena umurnya cuma 2 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, harganya di soal setelah ini diketik manual pada sel kedua itu kita tinggal sama dengankan ini kita sama dengankan dengan di depannya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita tarik ke samping. Nah,
Seperti itu. Jadi, usahakan selalu link antar sel. Jadi, kalau sel terganti, nanti sel ini akan terganti juga. Nah, kita masuk ke biaya investasi. Biaya investasi adalah langsung saja. Nah, langsung sama dengan kuantitas dikali dengan harga. Kemudian kita enter. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke samping. Selanjutnya, kita total biayanya tinggal kita ulangi. Kita sama dengan kurung buka. Kita masuk ke sini, kita tarik ke atas, kita enter. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, kemudian kita konversi ke dalam data yang kita peroleh. Kita konversi ke dalam 1 hektar dari kepala tabel sama bisa kopas kepala tabel yang di atas. Kemudian untuk rincian dan satuannya sama dari atas kecuali isian. Jadi kenapa kita pakai rumus round up? Karena kita pakai pembulatan. Jadi nggak mungkin kita pakai cangkul itu cuma setengah. Pasti satu gitu, dua, tiga atau full. Ya pokoknya full. Jadi ya, kita pakai rumus sama dengan round up. Kemudian seterusnya kita praktekkan sama dengan kan round up kurung buka langsung ke kuantitas cangkul, kemudian dibagi, kita buka standar budidaya tanam, dibagi dengan luasan acuan, kita Fn F4, kita kunci, kemudian kita kali dengan area total 1 hektar, kita kunci juga Fn F4, kemudian koma 0, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita tarik ke samping. Nah, selanjutnya untuk harga ini kita sama dengan kan acuan E15. Nah, ini sudah tinggal kita tarik ke bawah, tinggal tarik ke samping. Nah, kemudian untuk biaya investasinya tinggal dikali, jangan lupa dikalinya ada kolom yang 1 hektar, jangan yang paling atas. Jadi cangkul sebanyak 27 unit dikali dengan harga 160. Kita lanjut ke ini, kita sama dengan unit dengan harganya dikali dengan kuantitas. Kita enter, kemudian tarik ke bawah, kemudian tarik ke samping. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, investasi per tahunnya cuma tinggal sama dengan, kita ulangi, sama dengan kurung buka, kemudian kita shift, kita tarik anak panah ke bawah, kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke samping seperti itu. Terus lanjut di dalam setelah kita menyusun biaya investasi, kita hitung biaya penyusutan pada 1 hektar. Penyusutan di sini adalah kegunaan dari barang nilai suatu barang itu semakin tahun akan semakin berkurang sampai tidak ada harganya atau tidak bisa digunakan lagi. Sehingga kita harus tahu ekonominya atau nilai kegunaan dari barang tersebut. Maksudnya begini, cangkul di sini diumpamakan bisa digunakan 5 tahun setelah itu eh, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian ember juga digunakan 2 tahun, tangki sprayer 4 tahun dan seterusnya. Ini ada di soal harga kita sesuaikan juga dengan di atas kuantitas kita samakan dengan yang telah kita cari tadi di E36. Nah, ini selanjutnya eh, E36 ini berarti kuantitas yang sudah ada di 1 hektar. Kemudian biaya adalah kuantitas, kita ulangi sama dengan kuantitas
dikalikan dengan harga. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian penyusutan per tahun. Jadi nilai dari si barang ini berapa sih yang berkurang setiap tahunnya? Rumusnya adalah kita ulang sama dengan biaya dibagi dengan nilai ekonomi. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, sedangkan penyusutan per bulan rumusnya adalah per tahun dibagi dengan 12 bulan. Nah, seperti ini. Kita ulang. Kita cari di standar budidaya tanam dengan nilai 12 bulan. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, kenapa jadi seperti ini? Karena tadi standar budidaya tanamnya kita tidak kunci. Jadi ini kita perlu dikunci. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita FNF4, kemudian kita enter. Nah, setelah kita tarik, nah, itu akan ikut berubah nilainya karena di sini lihat setelah kita kunci walaupun kita tarik ke bawah itu kebaginya adalah sel yang sama C11 kita lihat. Nah, pada apa ya walaupun kita tarik ke bawah itu kan berbaginya tetap adalah sel yang sama C11 pada standar budidaya tanam. eh, itu akan tetap ke C11 di bawahnya juga C11 karena kita kunci walaupun ini berubah-ubah tetap pembaginya adalah standar budidaya tanam sel C11 karena sudah kita kunci itulah kegunaan pemberian rumus. Kemudian untuk total biaya penyusutan kita sama saja, kita ulangi, kita sum, kemudian kita taruh ke bagian sini, kita save, kita tarik ke bawah, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke samping. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke biaya tetap. Nah, selanjutnya adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini bedanya dengan biaya variabel. Biaya tetap ini tidak terpengaruhi oleh banyaknya produksi. Contohnya adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan di sini kemudian biaya gaji karyawan tetap eh, itu seperti CEO, ketua, kemudian bendahara, kepala divisi dan lain sebagainya. Kemudian eh, listrik di kantor. Nah, ini benda listrik di kantor dengan listrik di kebun atau di lahan. Kalau di kantor kan manajemennya tidak berpengaruh langsung dengan produksi. Mau 100 mau 1000 tetap listrik yang digunakan di kantor itu ya segitu saja. Makanya di soal listrik 400.000 tetap dan gaji karyawan juga tetap 15 juta. Sedangkan penyusutannya itu kita buka investasi, kita ulang, kita buka investasi, kemudian kita ke penyusutan per bulan, kemudian kita enter. Nah, kenapa per bulan? Karena di sini kita lihat acuan waktunya di sini tahun dan bulan. Eh, ini kan cara bacanya bulan pertama pada tahun pertama yaitu penyusutan sebesar 7 juta sekian gitu. Selanjutnya ada poin jumlah biaya tetap per bulan tinggal di sum saja, kita kurung buka, kemudian kita taruh di sini, kita save, kita tarik ke bawah, kemudian kita enter, kita tarik ke samping. Nah, selesai. Sekian penjelasan tentang biaya variabel, investasi, dan biaya tetap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.